Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga pada malam hari ini teman-teman tetap diberikan keberkahan kesehatan baik jasmani maupun rohani dan tetap diberikan semangat ya untuk melakukan evaluasi dan evaluasi terus untuk posisi tradingnya masing-masing sehingga teman-teman bisa mengkaji apakah saya ini sudah mampu atau belum. Tapi teman-teman tidak perlu putus asa ketika teman-teman belum bisa, perlu diadakan sharing atau mengikuti beberapa materi-materi terus. Jadi boleh diulang-ulang. Jadi jangan putus asa ya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah mempelajari trading secara mendalam, kemudian diulang-ulang terus. Jadi setiap ada kelas, silahkan teman-teman ikut, dan kelas itu juga akan diulang-ulang terus ya. Ini sudah mau mendekati materi paling akhir sebelum nanti setelah akhir ditutup, kemudian nanti ada diskusi ulang. Nanti kalau ada siswa baru kita mulai lagi dari awal lagi, itu terus ya. Pada malam hari ini saya melanjutkan materi yang kemarin tentang karakteristik XAU-USD. Karena karakteristik XAU-USD ini ditakuti juga disayangi oleh beberapa trader. Ya. Karena cukup dengan menggunakan lot yang kecil saja, itu profitnya sudah lumayan cukup besar. Dan nanti kita bisa melogikakan dari karakter XAU-USD, atau kita bisa atau mampu menyiasati dari setelah kita mengetahui karakternya. Karakter yang pertama itu sudah saya sampaikan kemarin, itu range hariannya XAU-USD itu kisaran 1.200 sampai 3.500. Itu asumsi normal ya. Asumsi, saya katakan asumsi normal. Jadi yang saya katakan asumsi normal di sini, ini teman-teman tidak terpengaruh oleh news, kondisi normal ini ya. Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana cara mengetahui ring hariannya sudah mencapai 1.200 atau tidak. Itu sedikit saya ulas ya. Ini teman-teman sudah mengetahui bahwa posisi, kita cari dulu posisi atas dan posisi harga terendahnya. Ini nih. Ini dihitung dari ini. Ini mengetahui ring harian. Ring hariannya. Ini baru 1.200-an. Ini 1.200. Jadi ini ring hariannya ini 1.200, terus ini berarti ini di atas, ini close-nya. Jadi teman-teman cukup melihat close-nya itu seller atau buyer itu dalam waktu 1 hari ya, misalnya seperti ini. Nah ini berarti close-nya buyer, ini close-nya seller ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan, dan mengetahui. Ini awalnya buyer dan kemudian close-nya ini posisi seller. Ya, maka dia akan lanjut seller. Nah, ini close-nya buyer, ketika dia di sini ada double top, maka dia turun lagi ke bawah terus. Nah, ini posisi seller. Seller ditutup seller. Nah, ini kita tinggal lihat. Kalau ini breakout daripada S2 yang saya sampaikan tadi pagi, maka berpotensi dia akan lanjut ke bawah. Ya, kita perhatikan di posisi support berikutnya. Ini ya. Sekarang kita kembali ke karakteristiknya dulu. Jadi cara menghitung ring hariannya itu kisaran 1.200 sampai 3.500. Bagaimana memanfaatkannya? Teman-teman ketika mencapai 3.500 dalam kondisi normal, tanpa ada news FOMC dan NFP.
yang lain tidak begitu berpengaruh. Tapi yang paling mutlak itu NFP dan FOMC. Ya. Kemudian yang kedua, volatilitasnya ini sangat tinggi sekali. Bisa dalam hitungan menit mencapai 800 sampai 1200 pip. Ingat ya. Makanya kalau volatilitasnya tinggi, teman-teman harus bisa menyiasati bagaimana entry dan bagaimana exit dengan cepat. Jadi nggak perlu lama-lama. Ya, terus emas mempunyai karakteristik rally yang cukup jauh. Jadi emas itu yang XAU USD, XAU-nya yang warna buyer. Itu kalau dia sudah breakout perlahan-lahan, dia akan mencapai puncaknya terus, dia ngejar terus kalau perlahan-lahan. Tapi kalau dia flash, itu malah tidak. Tahu-tahu 5 menit jeret, tahu-tahu 1000 sampai 1200 atau 800, itu ada potensi untuk dia koreksi. Ya. Emas punya karakteristik rally yang cukup jauh. Artinya dia pelan-pelan, memang kalau jalannya pelan-pelan itu teman-teman hati-hati kalau untuk emas ya. Kemudian XAUUSD sangat setia sekali dengan SNR, support dan resisten. Yang kelima, trader wajib entry setelah candle H1 close dan entry dari M15. Nanti saya terangkan kenapa kok H1 close. Formasi candlestick reversal sangatlah akurat untuk entry. Jadi candle reversal ini merupakan entry berikutnya ketika kita tertinggal dari entry breakout tadi ya. SAU USD didominasi oleh price action, maksudnya ini dominasi, maksudnya didominasi oleh price action. Maka indikator yang paling akurat adalah indikator price action atau indikator pola candlenya. Teknik yang paling akurat adalah teknik breakout dan reversal. Jadi cuma hanya ada dua teknikal yang paling akurat. Ya, teman-teman mohon untuk dilatih ini. Nah, inilah yang jadi bahan diskusi kita. Breakout yang ideal bagaimana, reversal yang ideal bagaimana. Terus yang kesembilan itu saya taruh di sini. Tadi nggak masuk. Pengambilan profit SAU USD antara 50 pip sampai dengan 100 pip. Ini yang kesembilan. Ini yang kesembilan. Pengambilan profit XAU USD antara 50 pip sampai 100 pip. Kok pendek sekali, Pak? Ini nanti saya kasih tahu kuncinya. Ada teknik yang memang digunakan untuk teknik yang spesialis scalping, high risk. Ya kan, tentunya teman-teman sudah tahu money manajemennya berapa ya. Kalau yang berisiko tinggi itu dibagi 10.000. 10.000 cuma 3 kali entry. Kalau yang paling irit ya 10.000 dibagi 10 entry-nya. Itu beda lagi. Ini saya sampaikan pengambilan profit XAU USD antara 50 pip sampai 100 pip. Ini yang saya anjurkan. Karena ini mempunyai tingkat kepastian yang ini. Dibandingkan teman-teman ngambil profit panjang-panjang. Karena karakteristiknya berbeda. Tapi berbeda lagi kalau teman-teman mengambil posisi teknik kombinasi antara middle swing dan scalping. Ya. Tapi ini yang saya tekankan itu di posisi ini. Jadi sekarang muncul pertanyaan, bagaimana Pak kok ditahu 150 pip ataupun 100 pip? Nah, ini ya, saya hapus dulu ya. Kalau teman-teman entry misalnya
punya modal 1000 US. Kenapa saya menganjurkan minimal 1000 US, itu dibagi 10.000. Berarti kalau ini sama dengan lot. Kalau lotnya cuma tunggal, berarti Anda cuma sekali entry, berarti 0,10. 0,10 berarti. Coba saya hitung ulang. Berarti 0,10 ini sekali entry. Kalau kita modal 1000 US dollar. Tapi saya rekomendasikan karena ini permainan gunakan ini yang high risk ya. Ini gunakan 3 level. Misalnya 0,01, terus 0,03, terus kemudian 0,06. Ini strateginya. Tetapi ini bermain pengambilan 50 pip sampai 100 pip. Bagaimana 100 pipnya atau bagaimana 50 pipnya? Itu cukup dikalikan saja. 50 dikali 0,01 atau 100 pip dikali 0,01. Ini 1 US dollar, ini 0,50 US dollar. Ini cukup teman-teman lihat di angka transaksinya saja. Karena teman-teman yang terbiasa menggunakan handphone, teman-teman pasti berbeda dengan yang menggunakan posisi laptop. Karena laptop bisa diukur nanti itunya. Kenapa saya merekomendasikan 50 sampai 100 pip? Ini kalau pasar lambat, ini selalu dapat. Ya. Berapa Pak cut loss-nya kalau saya menggunakan teknik high risk? Kalau saya 0,01 minus 250 pip, saya akan entry averaging 0,03. Minus lagi, misalnya ditambah 250 ribu, berarti sini 500 pip. Saya akan entry lagi 0,06. Kalau 0,06 ini tidak selamat, maka saya akan hapus 1, 2, 3. Tapi kalau 0,06 ini profit ke atas, menutup 0,01, maka 0,1 saya buang. Yang penting akumulasinya profit. Terus saya ambil napas dulu, cari momentum lagi. Ini yang saya maksud pengambilan 150 sampai 100 pip. Ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Ini karakteristiknya. Dan ini nggak bisa dibohongi. Silahkan kalau teman-teman nanti mau menggunakan cara ini monggo, atau menggunakan cara yang misalnya 1000 ya dibagi 10.000 0,10, tapi 0,10 ini dibagi 10 kali misalnya. Boleh-boleh saja, saya tidak akan melarang 10 kali entry. Nah, begini. Tapi ya kalau semuanya itu naik ke atas profit. Kalau teman-teman berjenjang nilainya lebih kecil, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, ketika dia berbalik separuh seperti ini teman-teman bisa di close yang minus. Ini close juga. Yang di close itu yang minusnya dulu, supaya ini bisa jalan ke atas. Ya, jalan ke atas untuk nambah profit dari bawah. Dan ini akan memenangkan psikologi. Jadi sebetulnya tidak ada aturan dalam dunia trading 0,01 dijereng ketika pasarnya itu awalnya trennya buy. Ya. Tiba-tiba dia sell. Terus dijereng 0,01 ini berarti artinya dia tidak memahami teknikalnya. Kalau memang sudah turun seperti ini, justru teman-teman bukan nge-buy, justru setiap ada koreksi teman-teman malah ikut sell.
Setiap koreksi sell, setiap koreksi sell. Jadi cukup 3 kali aja, 1, 2, 3. Ini akan jauh lebih aman daripada kita melawan arus mayornya. Makanya saya memberikan rumusan bahwa entry yang ideal itu teman-teman bermain cuma satu candlestick 1 jam. Kalau tidak ada peluang istirahat 1 jam saja. 1 jam ini artinya mapnya adalah H1, konvermatornya M30, entry-nya M15. M15 plus 5, berarti 20 menit ini. Untuk mendapatkan 100 pip sampai antara 50 sampai 100 pip, ini mudah sekali. Selalu teman-teman dapat pasti. Ya, oke. Terus saya ingatkan lagi, XAU USD ini sangat setia sekali terhadap support dan resisten. Kalau secara teori dasarnya, ini tidak diperbolehkan untuk melakukan entry. Ini hanya wait and see. Apakah dia koreksi dulu ke atas, atau dia koreksi ke atas, kemudian langsung break ke bawah, atau break ke atas. Ya. Makanya, setiap ada support dan resisten di H1, ya, perhatikan ya, di H1. Nanti sifat resisten dan support itu berbeda-beda ketika time frame-nya berbeda, terutama time frame kecil. Kalau time frame resisten di time frame M15 bisa juga itu hanya sifatnya koreksi kecil langsung kemudian dia bagas naik. Ya. Jadi ini saya bahas dari time frame H1 yang dimaksud setia dengan support dan resisten untuk XAU USD. Coba kita lihat di MetaTrader 4-nya. Ini seperti ini. Ini saya menandakan ini selalu beliau itu setia, pasti naik. Tapi teman-teman mulainya dari TF H1 menghitungnya ya. Jadi selalu setiap ada support ataupun resisten di sini, ya ini sih, ini support, ini support, ini support, ini dia sangat setia sekali, pasti akan balik, walaupun hanya berapa ratus pip. Nah, ya 322 pip. Nah, kalau dalam posisi seperti ini ada orang yang buy. Justru seperti ini itu kita memanfaatkan koreksi saja. Ketika koreksi kita bisa sell. Sell ini jauh lebih aman karena apa? Trennya masih tren seller. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di ini, SL-nya. Di atasnya ini. Ini stop loss. Makanya saya menyarankan untuk bermain satu candle saja. Jadi teman-teman tolong berlatih satu candle aja dan lotnya 10.000 dibagi ketahanannya 10.000 modal dibagi 10.000 ketemu lotnya itu dibagi 3 berjenjang. Jadi ketika satu candle seperti ini teman-teman sudah 20 menit itu naik ke atas, turun ke bawah 20 menit, langsung teman-teman hajar sell. Begitu dia naik ke atas lagi sell, 3 kali nggak selamat kita buang. Nah, nanti teman-teman akan tahu manfaatnya di situ, tinggal latihan membedakan uh, pasarnya entry. Untuk melakukan entry itu pasar yang kayak apa kita, jam berapa. Nah ini perlu catatan bagi teman-teman yang bermain scalping, usahakan bermainlah pada posisi yang saya anjurkan. Artinya kalau posisi uh, candlestick, candlestick kita hitung dari H1
itu teman-teman tolong mulainya itu dari candle ke 9 kalau pagi hari ya. Ini sudah terbentuk arahnya, terbentuk arah. Kalau malam hari itu pada candle ke terakhir, candle ke 16. Ini teman-teman manfaatkan momentum ini untuk scalping. Ini paling akurat untuk pengambilan 50 sampai 100 pip. Coba kita lihat ini. Kita hitung dari candle pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini candle ke-9. Setelah candle ke-9 ini tidak bisa menutup bukaan candle, maka dia berpotensi untuk turun ke bawah. Biasanya selalu seperti itu. Ini juga begitu juga. Kalau sudah ke 9, nanti malam hari ini kita menuju ke candle ke-16. Atau teman-teman boleh mantau dari candle ke-13 atau disebutnya, saya sering menyebutnya candle keramat di candle ke-13. 13, 14, 15, 16. Kenapa dikatakan keramat? Di situ akan terjadi pergolakan yang cukup kuat dan akan terjadi pergantian arah market. Ini 9, 10, 11, 12, 13. Ini 13. 9, 10, 11, 12, 13. Ini candle ke-13. Kalau candle ke-13 ini sell, ada potensi kalau dia nggak breakout dari tutupan candle bukaan candle pagi, dia akan berpotensi turun ke bawah sangat kuat. Karena ini ke-13, 14, 15, 16 itu jam 9 malam. Jadi tutupan H4, terbentuk hanya candle H4. Kalau H4-nya itu masih seller kuat, H1 sell, M30 sell, maka berpotensi seller sangat kuat. Ya. Makanya saya selalu mengatakan, gunakanlah mapnya itu menggunakan map H1, maksudnya H1 plus seperti ini. Kita perhatikan, nanti kita coba sedikit ya, bukan entry besar-besaran, kita coba. Kita lihat, ini posisi 4 menit. Jadi map yang digunakan itu untuk membaca itu adalah H1. H1, konfirmasi, M30, entry, itu M15. Ini jauh lebih aman. Di mana mapnya? Kalau mapnya sudah kelihatan, ini ditutup satu candle saja kita bisa membaca. Sudah bisa melakukan entry. Tapi stop loss-nya harus cepat. Teman-teman harus di stop loss-nya di atas ini. Tapi tentunya stop loss ini masih bisa diselamatkan ketika candle H1 belum close. Ya. Jadi ini membutuhkan permainan cepat, tapi hanya pada candle ke-9, 13, 14, 15, 16. 16 pasca 16 itulah yang perlu teman-teman perhatikan. Ini stop loss di sini nih, kalau kita main satu candlestick. Ya. Tapi dalam artian candle H1 close ya. Ini kan tren sudah terbentuk, ini jelas trend seller. Trend seller. Berarti stop loss di atas ini dong, kan gitu. Ya. Tapi perlu teman-teman perhatikan one candlestick-nya. Ini tutupnya apa ini? Kalau tutupnya merah tapi ekornya panjang, berarti di M30 ada posisi seller juga. Ini sudah semakin mengecil. Di M15 berarti buyer. Ini. Kalau seperti ini, berarti kan M15. Berarti M5-nya sudah ada seller yang mau mengarah ke bawah. Ini. Kalau ini masih bayarnya masih ada di time frame M5 ketika close posisinya seperti ini kan dua candlestick. Ya, teman-teman sell-nya berarti berada di kepalanya ini mulai sell. Ya. Tapi kalau kita melibatkan
5 menit. Kalau kita konsisten kalau 5 menit ya 5 menit, kalau 15 menit 15 menit gitu. Ini berarti bisa diperkirakan akan turun terlebih dahulu, tetapi kita hanya ngambil 100 pip misalnya. Ini saya umpamakan ya. 01 misalnya. Kita lihat dari M30. M30 seller. H1 tutupnya seller, M30 seller, M15 buyer. Inilah momentumnya, berarti kita nunggu M15 mulai. Berarti ini ada potensi M15 naik dulu. Kalau M15-nya ini buyer posisi. Kita perhatikan dari H1. Berarti ini kontrol satu candlestick ini yang kita baca ya. Kenapa saya menyarankan 100 pip? Ya. Kalau sudah terbentuk di candle ke-19, ke-9 sama 16, 13, 14, 15, 16, teman-teman bisa main. Tapi kalau saya biasanya karena lot saya besar, saya menggunakan hanya jam 9 malam atau candle ke-16. Jadi saya 13, 14 itu saya anggap candle keramat untuk area pantau. Ini tutup dengan close ini ya, close H1, itu ditunggu. Ini kan merah, ini kontrol M30 dulu, merah seller, M15-nya hijau. Ini ada potensi naik dulu ke sini. Ya, kalau kita main tren. Kalau kita main tren, berarti posisi sellernya itu di atas ini. Nah, di sini nih. Loh, kenapa Pak kok kita nggak ikut buy dulu dari bawah? Ya boleh di sini, tetapi teman-teman rawan, saya katakan di sini rawan. Rawannya melawan arus besarnya. Karena apa? H1-nya masih seller, M30-nya masih seller, M15-nya masih seller, M15 satu candlenya masih buyer. Ya, memang M5-nya nah, jadi potensi pembacaan H1 di sini ini cukup akurat. Jadi ikuti H1. Kalau ini merah, H1-nya merah, pasti kebanyakan ke arah merah dulu. H1, M30, merah-merah, M15. Berarti tugasnya kita mencari M15 ke atas. Posisi buyer baru kita sell. Nah, kalau teman-teman ngambil posisi seperti ini, ya ini saya katakan, kadang-kadang SAU-USD itu tidak bisa ditebak. Kenapa? Apalagi di time frame kecil seperti ini. Harusnya dia buy, tapi tiba-tiba dia melejit pada posisi seller di 1 menit pertama. Jadi yang saya maksud kembali ke sini. Jadi kembali ke apa karakteristiknya. Di karakteristik ini teman-teman bisa menjadi catatan gitu. Nah, misalnya ada catatan-catatan yang itu. Kalau bukaannya itu buyer, pasti tutupannya buyer. Kalau bukannya buyer, tutupannya buyer. Tapi ini tidak akurat, walaupun saya sudah pernah meneliti ini. Ya, itu tutupan buyer, ini buyer, ini sideways ini. Ini seller harusnya seller ke bawah. Nah, ini teman-teman, tapi nggak ada dalam teknikal, yang ada yang ini. Ya. Jadi
Ini jadi masukan teman-teman. Jadi close candle H1 ini sebagai map, M30 sebagai konfirmasi, M3, M15 sebagai tanda-tanda kita entry. Ya, kalau M15-nya belum selesai Pak, ya kita nggak boleh entry. Nggak boleh entry, karena M15 itu sarana untuk entry-nya. Kok ternyata misalnya M15-nya ini seller terus kuat ke bawah, M5 apa nunggu 5 menit atau 20 menit baru kita entry sell, tetapi harus breakout dari bawah ini. Ya, tidak boleh serta-merta langsung sell, itu enggak, kecuali keluar dari sini dulu. Artinya kita dinyatakan kalah momentum. Ya, momentumnya kita kalah atau tidak menemui momentum untuk entry. Ya. Jadi volatilitas candlestick seperti semalam, ya, semalam itu tidak disangka-sangka di sini. Padahal di sini ada ekor. Kalau kita membaca single candlestick, ini artinya di sini ada buyer kuat ke atas, walaupun ditutup seller. Paling dia bisa sampai seller seperti 100 pip di sini, ini bisa. Nah, ini 100 pipan, ini dapat di sini. Sell di sini, ini dapat. Karena posisinya pasar lambat, kita khawatirnya spreadnya megar. Jadi kita nggak jadi dapat, malah ketarik ke atas. Ya, maka saya nggak berani entry. Saya malahan entry setelah saya menunggu benar-benar pasti di sini. Begitu dia breakout di sini, nah menit-menit terakhir saya langsung masuk lot besar memang. Karena saya hanya memanfaatkan SL saya hanya di atas ini. Stop loss-nya hanya di atas ini saya. Jadi saya averaging 3 kali. Kalau misalnya nggak lolos, saya langsung cut loss di atas ini. Ini batasan akhir saya. Ya, jadi perhatikan map ini yang dimaksud ini. Tapi penghitungan map terbentuk atau tren terbentuk itu saya ulangi lagi pada candle ke-9 pagi hari. Ya, pagi hari maksudnya hitungannya jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu tak hitung pagi hari. Jadi candle ke-9. Kalau malamnya itu candle mulai ke 13, 14, 15, 16. 16 ini kondisi candlestick lompat yang cukup kuat sekarang ini. Ini bisa juga langsung terjun ke bawah, bisa juga terbang ke atas. Maka di candle ini saya sangat hati-hati sekali. Ini candle ke 19, 16. Ya, ini candle yang cukup rawan. Apalagi ini ada tanda-tanda ekor di bawah cukup panjang, bodinya kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa break ke bawah seperti halnya tadi malam. Ini. Makanya posisi seperti ini kita tiarap, wait and see, lari kemana baru kita ikut. Nah, kita menunggu di posisi bawahnya. Gini nih. Nah, ini candle rawan. Kenapa Pak kok ini candle ke-16? Karena H4 ini ditutup warna seller. Ini sell, 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 sell. Tidak ada satupun indikasi untuk buyer. Maksudnya indikasi itu ada warna buyer di sini. Ini nggak ada. Artinya kalau H1 ini close, candle ke-16 close, berarti kesimpulannya H4 sell. Maka sudah tidak ada obatnya, kecuali dia breakout dari ini. Baru kita berubah arah menjadi buyer. Kalau yang middle swing. Tetapi untuk scalping ya harusnya cuma satu candle saja sudah cut terus. Oke, untuk sementara kelas malam hari ini saya cukupkan sekian dulu sebagai pendalaman. Nanti minggu depannya lagi kita akan melanjutkan ke materi yang lebih dalam lagi tentang chart pattern yang sering muncul di dalam SAU USD. Kalau teman-teman yang main EU atau GU memang lebih sering muncul di area itu karena area-area lambat. Biasanya kalau saya entry itu jarang menggunakan pattern.
paling pattern itu saya gunakan dua, double top sama uh, head and shoulder, cuma ada dua saya gunakan ya. Oke, untuk sementara kelas malam hari saya tutupkan dulu, dan semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.